dalam diskusi-diskusi lepas dengan Bapak Dewan, saya sudah menangkap bahwa tentu nanti akan ada pikiran-pikiran yang brilian yang terkait dengan pembangunan daerah ke depan. Hasil dari studi komparasi ini. Kunjungan dalam rangka studi komparasi ini itu biasanya mengawali tugas Bapak DPRD sebelum mereka memulai mengawali tugas-tugas mereka di DPR. Biasanya ya, dilakukan studi sehingga pada saat pembahasan selanjutnya tahun-tahun berikutnya sudah bisa ada gambaran bagi Bapak Dewan dalam mengembangkan daerah ini. Ini untuk awal masa jabatan mereka atau ini agenda tahunan? Setiap tahun seperti ini? Oh, bukan setiap tahun, tapi ini sebagai dalam awal masa jabatan mereka sehingga ke depan mereka bisa ada gambaran. Bersama mitra, ya. Jadi komisi-komisi melakukan perjalanan komisi 1, 2, 3 dengan mitranya masing-masing. Studi ini juga dilaksanakan di beberapa daerah, baik yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera tersebar. Itu juga masing-masing komisi itu, dari 3 komisi ini masing-masing mengunjungi 5 daerah yang berbeda-beda. Dalam kunjungan itu dilihat beberapa hal yang terkait dengan pengembangan daerah yang masih minim. Misalnya ada beberapa daerah, misalnya di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu dilihat soal pengembangan pariwisata. Karena di sana patut diakui bahwa di sana punya potensi pariwisatanya. Kalau mau dibandingkan dengan kita di sini potensinya lebih besar, tapi di sana lebih maju pariwisatanya. Iya. Itu yang dilihat. Kemudian yang berikut, misalnya di daerah yang lain lagi, misalnya Malang. Di sana yang dilihat soal pembangunan pendidikannya. Karena di sana patut diakui bahwa di sana daerah kabupaten yang punya tingkat punya kemajuan di bidang pendidikan yang sangat tinggi. Ya. Daerah pendidikan. Ya. Demikian juga beberapa daerah yang lain. Kalau selain di Malang itu, selain lihat soal pendidikan, juga bagaimana pengelolaan air bersihnya. Jadi di Malang dan Jogja itu Bapak DPR khusus melihat untuk 2 daerah itu, khusus melihat tentang bagaimana mengembangkan PDAM. Bahkan kalau di Jogja itu sudah tingkatannya di atas, sudah bukan PDAM lagi, tapi sudah 1 tingkat di atas PDAM. Karena itu yang ilmu di sana itu yang diambil untuk nanti akan diterapkan di Kabupaten Negara. Demikian juga dengan OPD yang lain. Nah, misalnya di Tangerang Selatan kita juga tentu melihat di sana kan punya kemajuan teknologinya sudah sangat tinggi. Bagaimana mereka mengembangkan sistem administrasi di sana, itu yang kita lihat sehingga nanti diadopsi oleh teman-teman dari BKP SDM Kabupaten Belu Tenggara. Demikian juga dengan Infocom, karena di sana sudah serba elektronik, semuanya serba elektronik kalau di Tangerang Selatan. Demikian juga dengan OPD yang lain. Itu yang sehingga yang ikut, yang menyertai kunjungan Bapak DPR ini bukan cuman OPD mitra, tetapi kita dari sekretariat. Jadi staf sekretariat itu kita bagi. Ada yang hanya masuk ke 2 daerah, ada yang 3 daerah, ada yang jadi supaya semua bisa ikut melihat
dan mendampingi, karena tugas sekretariat ini kan mendampingi bapak-bapak, kebutuhan-kebutuhan bapak-bapak dewan ini dipenuhi. Jadi kita beda OPD di sini dengan OPD yang lain. Itu kalau OPD yang lain itu melayani masyarakat langsung. ya, kalau kita di sekretariat DPRD melayani bapak-bapak DPRD. Apakah perjalanan ini akan efektif karena studi-studi banding seperti begini sudah banyak juga dilakukannya, dan terkesan dulu-dulu itu tidak terlalu signifikan dalam memberikan perubahan di daerah ini. Kalau saya lihat, kita patut mengakui bahwa rata-rata anggota dewan yang baru ini semuanya anak-anak muda yang energik. Anak-anak muda yang energik, yang penuh dengan ide-ide yang brilian. Sehingga dalam diskusi-diskusi lepas dengan bapak-bapak dewan, saya sudah menangkap bahwa tentu nanti akan ada pikiran-pikiran yang brilian yang terkait dengan pembangunan daerah ke depan, hasil dari studi komparasi ini. Oleh karena itu, saya sangat berkeyakinan bahwa setelah ini dalam pembahasan tahun-tahun berikutnya tentu bapak-bapak dewan akan mengacu pada pengalaman-pengalaman yang sudah didapat di daerah-daerah yang dikunjungi kemarin. Bagaimana dari sekretariat akan mengawal hasil studi banding ini dalam proses berjalan? Ya, jadi apakah ada dokumentasi yang akan membantu mereka atau semacam apa peran dari sekretariat untuk mengawal proses itu? Ya, jadi kita sekretariat bertugas untuk memberikan segala hal yang terkait dengan kebutuhan bapak-bapak dewan, sehingga tentu dokumentasi segala hal yang terkait dengan kunjungan itu akan tetap kita sampaikan kepada komisi-komisi, sehingga itu menjadi bahan evaluasi bersama di komisi-komisi, sehingga semua bisa tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk sekretariat sendiri, manfaat kinerja yang setelah dalam perjalanan ini, mungkin ada sesuatu yang menjadi entry point untuk meningkatkan kinerja dari sekretariat. Ya, terima kasih. Jadi memang ada saya banyak belajar, ada beberapa hal yang kemudian menjadi pelajaran tambahan bagi saya sebagai sekretaris DPRD. Di antaranya tentu beberapa daerah yang kita kunjungi diterima oleh mantan-mantan sekwan. Rata-rata pejabat-pejabat yang menerima kunjungan ini adalah mantan-mantan sekwan, dan kemudian mereka mulai berbagi pengalaman sehingga ini menjadi pelajaran tambahan bagi saya, sehingga ke depan kita tentu bisa sama-sama mengawal hasil ini. Iya, sebagai sekwan, bagaimana komitmen untuk mengawal proses-proses di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ini dalam masa jabatan ini? Ya, tentunya sebagai sekwan, tentu saya tidak punya kewenangan untuk mengintervensi segala keputusan yang akan diambil oleh bapak-bapak dewan. Kita akan tetap punya komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja dari bapak-bapak dewan. DPR sendiri.